Karena di sini per meter bisa 1 jutaan ya. Jadi kalau kebunnya seluas sekitar 5.000 meter udah 5 miliar ini. Tiap proses ini yang ada itu duit dan duit dan duit. Karena semuanya kita menggunakan uang gitu loh. Jadi kita mau menanam, membeli bibit, merawat, membayar tenaga kerja, semuanya dengan uang. Jadi kalau kita tidak berhitung tepat, seperti ini contohnya, si Musang King yang is dead. Halo saudaraku, jumpa lagi bersama kami di channel Bitshop King. Di video kali ini kami akan berbagi video tentang kebun alpukat kami yang berada di lahan persawahan yang usianya sekitar 3 bulan dari tanam ya. Di sini Mr. Rumangkeng lagi melakukan penyemprotan gulma, yang dimana masih lokasi persawahan yang belum dilakukan penimbunan. Kondisi lahan persawahan sudah mulai mengering karena memang curah hujan lagi berkurang ya. Kalau lihat perkembangan alpukatnya sebenarnya lumayan, sudah mulai mupus, tapi memang perawatannya kadang terlambat ya. Rumputnya sampai bongkar benar. Jadi di sini kami lagi proses penyemprotan, dimana lokasi yang masih bekas lahan persawahan masih berair, dan lokasi yang di sini sudah ditimbun. Ini mobil-mobil timbunannya, dan ternyata batang-batangnya banyak yang ketimbun ya, karena kurang diperhatikan saat penimbunan. Si Joroyo-royo. Alpukat segar. Segar di lahan persawahan sangat bagus. Jadi di sini ini sebelumnya ditanam durian, kalau nggak salah Musang King ini. Kita tanam bibit dongkelan ya, karena di sini cuacanya sangat panas dan kurang air dan tidak dilakukan penyiraman. Jadi di sini duriannya mati. Jadi untuk antisipasi ke depan durian ini tidak lagi kekurangan air, kita ganti dengan alpukat ya. Kebetulan ini alpukat Miki. Alpukat Miki bibitnya 1 meter up ya, sangat besar. Dan sistem penanamannya seperti ini nih. Kita ambil dulu tanah dasar atau tanah sawah ya, sawah yang sudah mengering, kita ambil menggunakan arpo, lalu nanti kita isi di lokasi penanaman, sehingga ketika pohon itu tumbuh
mendapatkan tanah yang baik, karena yang tanah timbunan ini sangat-sangat keras, cadas, dan tidak ada humusnya karena tanah timbunan dari gunung. Jadi seperti ini proses penanaman di sawah yang sangat-sangat gila menurut saya. Dari cara penanaman, terus penimbunan menggunakan mobil-mobil dump truck yang sudah menghabiskan 600 rit lebih ya. Super gila. Jadi setelah kematiannya si Musangking ya, setelah Musangking meninggal dunia, kita ganti dengan Mickey. Nih kita lihat bibit-bibit dari Bitshopking. Jadi yang untuk saudaraku yang butuh bibit bisa menghubungi nomor yang di deskripsi ya. Di sini tampak jelas akar-akarnya sangat sehat seperti ini. Perakarannya luar biasa. Jadi bibitnya sangat super. Bisa menghubungi admin di nomor deskripsi. Sungguh bibit yang berkualitas dengan media yang sempurna, media juga tidak mengalami pecah ya. Nah, setelah kita pasang bibitnya, kita isi lagi dengan tanah dari sawah supaya pohon nantinya bisa mendapatkan humus ataupun tanah yang lebih subur. Dan di sini juga kita langsung memberikan dolomit. Ya, ini dolomitnya. Karena cenderung kalau di sawah itu zat asamnya sangat tinggi. Supaya pohon kita nantinya tidak mengalami stres, jadi kita memberikan dolomit seperti ini, hijau royo-royo. Di sini tim kita ada Mr. Humangkeng dan Uda dan Le Agus. Sungguh perkebunan yang sangat gila. Kalau saudaraku yang mau berkebun, jangan tiru hal-hal seperti ini karena menggunakan atau menghabiskan biaya yang sangat besar ya. Tapi memang lokasi ini kebetulan lokasinya di Bandar Lampung, dikelilingi sudah dengan perumahan, dan ini hampir dekat perbatasan Bandar Lampung dengan Lampung Selatan ya. Di sini sawah-sawah yang sudah ada padinya, mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu lagi sudah mulai panen. Tinggal menunggu waktu. Dan sawah di sini juga sangat bagus-bagus. Harga lahannya juga di sini sangat fantastis. Karena di sini per meter bisa 1 jutaan ya. Jadi kalau kebunnya seluas sekitar 5.000 meter udah 5 miliar ini. Sudah 1 jutaan di sini per meter ya, Beli ya? Iya. Nah, kalau 1 juta per meter kali 5.000 berarti 5 miliar. Kita ini berapa ribu meter ini? Sekitar 5.000, waduh. Apa nggak gila? Jadi dari harga tanahnya menghabiskan budget sekitar 5 miliar. Dan ini proses tanamnya juga wow biayanya. Dan penimbunan sudah 600 rit lebih. Jadi sungguh-sungguh gila. Untuk satu arko ini si orang 2 aja sangat lama ya guys.
Jadi benar-benar kita menghabiskan biaya dan tenaga yang luar biasa. Ini menanam yang sangat ekstrim. Gimana Mr. Rumangkeng, penjelasan Anda tentang kebun ini? Menurut saya ini edan ini. Cara menanamnya aja udah ekstrim luar biasa. Bisa lihat saudaraku, gali tanah, kemudian kita angkong. Waduh, ini tanahnya luar biasa lengket. Tapi semangat terus. Yuk. Sebuah perjuangan untuk menjadi seorang yang sukses di bidangnya masing-masing tentu butuh proses yang panjang. Jadi saudaraku, menanam alpukat itu sebenarnya sangat menyenangkan, sangat menguntungkan ketika kita bisa mengatur operasional dari proses penanaman, perawatan, dan sampai panen. Tentunya harus kita hitung-hitung. Tidak asal tanam, tidak asal rawat, dan tidak asal panen. Jadi semuanya itu harus diperhitungkan dengan matang, karena setiap proses ini yang ada itu duit dan duit dan duit. Karena semuanya kita menggunakan uang gitu loh. Jadi kita mau menanam, membeli bibit, merawat, membayar tenaga kerja, semuanya dengan uang. Jadi kalau kita tidak berhitung tepat, kebun itu jadi sengsara, ataupun bisa gila kitanya. Jadi kita berkebun itu dengan proses yang panjang, tidak bisa kita main-main. Tidak bisa dengan telunjuk semua itu bisa selesai dengan sempurna ya. Butuh pengawasan, butuh perhatian, butuh mengenali keadaan pohon itu, kondisi sehat, sempurna, atau kondisi sakit. Seperti ini contohnya, si musangking yang is dead. Nih, harga dongkelan ini 350.000, ketinggian hampir 2 meter. Begitu mati, hilanglah uang kita. Bukan hanya dari harga bibit, tapi biaya penanaman, pemupukan waktu sebelum dia mati. Tapi untunglah saudara-saudaraku, pekerja kita semuanya sehat dan semuanya tetap bersemangat. Pantang menyerah. Jadi satu pohon ini menghabiskan sekitar 6 sampai 8 angkong tanah ya. Jadi satu pohon ini bisa menghabiskan waktu hampir 1 jam dengan tenaga 2 orang. Gimana saudaraku? Jadi selain di dasar tadi kita kasih dolomit, bagian atasnya dikasih dolomit lagi ya beli ya. Jadi satu pohon kira-kira berapa takarannya nih beli dolomitnya? Satu pohon ya, karena tanahnya tanah sawah, kita makanya 1 ember. Sekitar 1 ember. Sekitar 1 ember itu sekitar 2 kilo ya. Sekitar 2 kilo ya. Per pohon dolomitnya itu sekitar 2 kilo. Setelah diisi dolomit, kita ikat, karena ini kan baru nanam. Tujuannya pengikatan di lanjaran ini supaya batang tidak bergerak saat
diterpa angin kencang. Lebih aman. Lebih aman ya, Bli ya. Ya, kalau pohon sendiri udah tegak sih. Ya, takutnya angin kencang dia gerak nanti sampai ke pangkal batang sini. Kalau dia bergerak di pangkal batang sini, pohon bisa stres dan mulai layu dan menguning biasanya. Jadi dengan teknik seperti ini diharapkan pertumbuhan cepat dan lebih sempurna. Sebelumnya belajar di mana ini, Bli, cara menanam ini? Ya, belajar di Bitshop. Di Bitshop King kita diajarin cara nanam, cara merawat, cara nanam alpukat yang benar terutamanya. Biarpun ini pohon bibit alpukat sendiri ini sudah sangat kuat sebenarnya, ya sih tidak perlu dikasih lanjaran ya, tapi namanya di alam kita nggak pernah tahu cuaca angin kenceng atau gimana ya. Jadi ketika angin kenceng dia batang ini aman. Nah, berhubung ini bibit tinggi ya, ya. Mungkin kalau bibitnya lebih kecil mungkin tidak wajib, cuman karena ini bibitnya sekitar 1 meter, jadi takut nantinya pohon menjadi lebih stres. Jadi seperti itu saudaraku, aksi gila petani Bandar Lampung. Nah, setelah penimbunan kita melakukan perataan lagi nih, supaya batang-batang alpukat ini tidak tertimbun, karena alpukat ini sangat rentan ya, ketika batangnya tertimbun pohon mudah sekali stres, batang busuk dan bisa menyebabkan pohon itu mati. Dan bagian sini juga kita ratakan lagi. Kebetulan sebelah sini ada Mister Uda seperti ini. Jadi gunduk-gundukan ini kita isi tanah, tujuannya supaya perakarannya nanti bisa lebih luas. Ketika pohon besar, pohon ini akarnya tidak busuk terkena air karena ini lahan persawahan. Seperti ini ada pohon yang miring ini karena lanjarannya sendiri roboh. Jadi nanti kita perbaiki dah. Sebenarnya pohon ini udah sangat tinggi, tapi karena lanjarannya miring, pohon ikut miring. Ya, karena kemungkinan kondisi curah hujan tinggi dan angin kencang di lahan persawahan, lanjarannya ikut bergoyang. Udah ikut bergoyang gak dah? Jarang. Sudah jarang goyang karena habis overseas kemarin. Jadi udah sendiri baru mendapatkan rezeki momongan. Jadi blow engine.
Oke saudaraku, terima kasih sudah mengikuti channel Bitshopking. Semoga video ini selalu bermanfaat dan kami selalu akan berbagi pengalaman-pengalaman kami di bidang perkebunan alpukat. Jangan lupa subscribe, like, komennya, dan bantu share ya. Terima kasih. Salam petani Indonesia Jaya, Jaya, Jaya.